Duduk yang manis, siapkan hati dan pikiran. Kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita tanya kabar dulu ya, Bu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastik. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, masih tetap semangat dan harus tetap semangat. Kita mau mengangkat pujian, kita bangkit berdiri. Yesus kekasih jiwaku. Percaya padamu.
setia Tuhan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan masih beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus juga hadir di dalam rumah kami. Terimalah ya Tuhan pujian kami, persembahan pujian kami menjadi persembahan yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, jauhkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghalangi kami untuk datang beribadah kepada-Mu. Jauhkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghalangi kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami, berkati mama papa kami, berkati kakak guru sekolah minggu. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian baca kitab suci. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Mengharap masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan yang Amang sampaikan sebagai pengajaran untuk kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, sumber kehidupan kami, yang melayakkan kami hadir dan sujud di hadapan-Mu melalui ibadah kami pada pagi hari ini untuk menaikkan pujian syukur kami dan kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana supaya kami dapat memahaminya dan menguatkan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai nats pengajaran untuk kita hari ini yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Silakan buka Alkitabnya untuk sama-sama kita membaca firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Baik adik-adik, mari kita sama-sama membacanya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua pasti tahu apa artinya dosa, bukan? Pasti tahu ya. Dosa adalah pelanggaran kepada hukum Tuhan. Dosa adalah ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Misalnya, Amang ambil contoh. Tuhan sudah berkata dalam hukum Taurat, jangan mencuri, yaitu titah keberapa adik-adik? Ya, titah ke-8. Tetapi kalau kita masih mencuri, maka kita sudah berdosa. Atau contoh lain, Tuhan sudah berkata jangan berdusta. Titah keberapa adik-adik? Iya, titah ke-9. Tetapi kalau kita masih berdusta, maka kita sudah berdosa. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan melanggar hukum Tuhan yang bisa menjadi dosa di hadapan Tuhan. Tidak menghormati orang tua, tidak mengasihi teman, tidak peduli nasihat, bermalas-malasan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, kalau kita ditanya, apakah kita berdosa? Jawabnya, ya. Kita adalah orang-orang yang berdosa karena kita sering melawan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya disebutkan di dalam ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tidak mungkin ada orang yang tidak berdosa. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa sejak penciptaan. Hawa sudah berdosa karena ia melanggar perintah Tuhan dengan makan buah larangan. Adam juga sudah berdosa. Semua orang sudah berdosa. Nah, pertanyaannya, adik-adik, apakah kita masih bisa diselamatkan? Jawabannya bisa. Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa dengan kematiannya di kayu salib. Tetapi bagaimana kita dapat diselamatkan? Itulah yang diajarkan firman Tuhan hari ini kepada kita. Kita akan menerima keselamatan, kita tidak akan dihukum lagi karena dosa-dosa kita. Salah satu syaratnya disebutkan dalam firman Tuhan hari ini. Apa itu adik-adik? Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Coba adik-adik, kalau adik-adik misalnya punya kesalahan di rumah, lalu berusaha menutup-nutupinya, tidak mau memberitahu kesalahannya kepada papa mama, maka dia pasti merasa tidak tenang. Hatinya akan gelisah. Tetapi kalau kita mengaku kesalahan kita, pasti hati kita akan lega. Itulah gunanya kita mengaku dosa-dosa kita. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka pengampunan akan Tuhan berikan kepada kita. Coba kita baca ayat 9. Di sana dituliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka mengaku kesalahan dan dosa kita adalah sebuah kejujuran. Kita jujur atas kesalahan kita, maka di dalam kita masih ada kebenaran. Kebenaran itu adalah kejujuran kita, keterbukaan kita. Kemauan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, keterbukaan kita akan kesalahan-kesalahan kita menjadi tanda bahwa kita hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan selalu mengajarkan kejujuran, kerendahan hati, dan keterbukaan. Maka adik-adik semua, mari kita hidupi firman Tuhan ini
agar kita beroleh keselamatan. Karena dengan pengampunan dari Tuhanlah dosa-dosa kita akan diampuni. Dengan pengampunan dosa itulah maka kita akan diselamatkan. Hidup kita akan penuh dengan sukacita dan kita akan selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah kami saat ini. Kiranya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi orang-orang jujur yang mau mengakui kesalahan dan dosa kami, mengaku kekurangan kami, supaya kami dapat bertumbuh semakin baik. Berkatilah ibadah kami hari ini, kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah gereja-Mu supaya tetap dapat melaksanakan ibadah sekalipun kami masih ibadah di rumah. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita, kasih yang terbaik buat Tuhan sambil kita mengangkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Adik-adik semua, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.